Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Wah, semangat sekali ya, bagus. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, setelah berdoa, kita hari ini akan menyanyikan satu lagu wajib, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan untuk Putri bisa dipimpin. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air. Sekarang coba ibu minta untuk kalian mengecek teman di sebelahnya, di kanan kiri, di sampingnya. Apakah semuanya masuk hari ini? Hadir semuanya? Wah, bagus sekali ya. Jadi berarti hari ini semuanya lengkap, ada 20 siswa ya. Nah, seperti biasa kesepakatan kelas kita, jika ada yang ingin bertanya atau menjawab, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian kalian tidak boleh bercanda selama pembelajaran. Nah, sebelum belajar, ibu ingin bertanya, anak-anak pagi ini siapa yang sudah membantu orang tua sebelum berangkat ke sekolah? Ya, Windy? Wah, bagus sekali ya, kata Windy. Sebelum berangkat sekolah, dia sempat membantu orang tuanya, yaitu ibunya, menyapu halaman. Kemudian, siapa yang tadi piket kelas tanpa diminta dan diingatkan? Wah, keren sekali ya. Jadi ada yang sudah sempat membantu orang tua di rumah, ada yang ikut piket kelas hari ini tanpa diminta atau diingatkan. Itu tandanya kalian sudah memiliki rasa atau sikap bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dan saling menghargai kan? Nah, kalau kita hidup bersama, pasti ada aturan dan tanggung jawab yang harus kita jalankan supaya semuanya bisa berjalan dengan tertib. Hari ini kita akan belajar tentang norma, hak, dan kewajiban. Ini penting supaya kalian tahu apa yang boleh kalian terima, apa yang harus kalian lakukan, dan bagaimana kita semua bisa hidup bersama dengan baik. Setelah belajar hari ini, kalian akan bisa menjelaskan apa itu norma, apa itu hak, dan apa itu kewajiban. Serta kalian bisa menyebutkan contohnya baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita belajar bersama hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat agar suasananya lebih menyenangkan. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ngat. Semangat. Nah, di sini ibu akan memutar video pembelajaran yang menggambarkan bagaimana situasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat, yang menunjukkan penerapan terhadap norma, hak, dan kewajiban. Silahkan anak-anak sekarang cermati video yang akan ibu tayangkan ya, nanti ibu akan bertanya. Tahukah kalian apa itu norma? Norma adalah pedoman yang digunakan masyarakat untuk berperilaku dan bertindak. Norma dalam kehidupan bermasyarakat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Fungsi dari norma adalah untuk mengatur perbuatan masyarakat
sehingga masyarakat dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, norma mencegah terjadinya benturan dan permusuhan dalam masyarakat, serta memberikan kedamaian dan ketertiban dalam bermasyarakat. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari norma agama adalah menjalankan ibadah, berdoa, tidak berbohong, tidak bermaksiat, berbakti kepada kedua orang tua, serta tidak menyakiti sesama. Jika kita melanggar norma agama, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Contohnya adalah saling menghargai dan menghormati, meminta maaf ketika berbuat salah, membantu orang lain, berperilaku sopan, jujur, dan adil, serta tidak mencontek ketika ulangan di sekolah. Jika kita melanggar norma kesusilaan, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa rasa bersalah, penyesalan, dan bahkan dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan, kesantunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Contohnya adalah bersikap sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua, mengucap salam ketika bertamu, membuang sampah pada tempatnya, tidak berbicara kotor, menjaga kebersihan dan lingkungan, serta menjaga tata tertib, baik tata tertib di sekolah maupun tata tertib dalam bermasyarakat. Apabila kita melanggar norma kesopanan, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa cemoohan, ditertawakan, dan diasingkan dari lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Norma ini sifatnya memaksa untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Contohnya adalah mentaati peraturan sekolah, mentaati peraturan negara, wajib mengikuti upacara bendera, menaati peraturan lalu lintas, serta membayar pajak. Jika kita melanggar norma hukum, kita akan mendapatkan sanksi yang tegas, seperti denda, dan juga bahkan bisa masuk penjara. Nah, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah peluang yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan dan memiliki apa yang mereka inginkan. Sedangkan kewajiban itu adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, contoh dari hak adalah mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta memiliki hak untuk menggunakan fasilitas sekolah dan fasilitas masyarakat. Sedangkan kewajibannya adalah
harus melaksanakan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berkata dan berperilaku jujur, tidak mencontek saat ulangan, tidak berbicara kasar, serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, setelah menonton video tersebut, Ibu ada sedikit pertanyaan. Apa saja sih bentuk norma, hak, dan kewajiban yang kalian lihat dalam video tersebut? Jika ada yang bisa menyebutkan, bisa angkat tangan. Ya, Ajun, silahkan. Wah, betul sekali ya. Kata Ajun, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada hak untuk mendapatkan pembelajaran, ada kewajiban untuk membantu orang tua di rumah. Ternyata banyak sekali ya contoh norma, hak, dan kewajiban yang ada di sekitar kita. Kalau semua orang melakukan kewajibannya dengan baik, maka hak semua orang juga akan terpenuhi dan hidup bersama jadi lebih damai dan tertib. Nah, coba sekarang bayangkan kalau kita hanya menuntut hak kita, misalnya ingin selalu dimengerti, ingin makan enak, atau ingin bermain, tapi kita tidak mau melakukan kewajiban seperti membantu, belajar, atau menjaga kebersihan. Apa yang terjadi? Nah, sebaiknya yang lebih baik itu kalau kita bisa menyeimbangkannya. Setelah melakukan kewajiban, kita berhak menerima sesuatu. Nah, ada yang bisa memberikan contohnya? Ya, Ika, silahkan. Wah, jawabannya luar biasa. Kata Ika, jika kewajibannya di sekolah mengerjakan tugas, maka dia berhak mendapatkan nilai dan pelajaran dari guru. Nah, ternyata kalian sudah paham ya, bahwa sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Kalau semua orang melakukan itu, pasti kehidupan di rumah, di sekolah, dan lingkungan kita pasti akan menjadi lebih nyaman. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi, setiap kelompok akan membaca sebuah berita yang akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Ini adalah berita yang sudah Ibu siapkan. Nah, dalam berita ini ada contoh perilaku masyarakat yang berhubungan dengan norma, hak, dan kewajiban. Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertera di sini. Apakah perilaku dalam berita ini sudah sesuai norma? Apakah mereka melakukan kewajiban? Atau justru hanya menuntut hak saja? Nah, sekarang setelah kalian berdiskusi nanti dan membahas berita yang ditugaskan, kalian Ibu minta untuk menuliskan kajian kalian. Kalian bisa memilih bentuk yang kalian suka seperti menulis poin-poinnya saja, atau membuat mind mapping atau sebuah gambar, dan dalam bentuk kolom-kolom tabel juga boleh atau bisa. Jadi silakan kalian berkreasi sekreatif mungkin. Baik, apakah semua kelompok sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Nah, sekarang giliran kalian untuk menyampaikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Jadi, tunjukkan hasil pengamatan kalian dari berita tadi, bentuk norma, hak, dan kewajiban yang sudah kalian temukan. Untuk kelompok lain, boleh bertanya dan memberikan tanggapan setelah kelompok 1 selesai ya. Ingat, kita saling menghargai pendapat teman. Nah, apakah semua kelompok sudah tampil di depan? Jika sudah, ayo sekarang kita bandingkan dan simpulkan bersama-sama dari berita-berita tadi, bentuk norma apa saja yang sering muncul, dan hak dan kewajiban apa yang terlihat di kehidupan sehari-hari. Nah, ayo kita sebutkan bersama-sama bentuk norma apa yang sering muncul. Ya, ada norma kesopanan, kemudian ada norma apa lagi? Norma agama dan norma hukum, betul.
Kemudian selanjutnya, ya ada norma kesusilaan. Nah, kemudian untuk hak yang sering muncul atau terlihat di kehidupan sehari-hari, misalnya ada hak untuk belajar di sekolah, ada hak untuk mendapat kasih sayang di keluarga, dan juga ada hak untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan kewajibannya itu ada menaati peraturan sekolah dan menaati guru, membantu orang tua di rumah, menjaga kebersihan di lingkungan, dan menghormati orang lain. Nah, itu adalah norma, hak, dan kewajiban. Nah, dari semua yang kita lihat dan kita diskusikan hari ini, kita dapat simpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, norma, hak, dan kewajiban selalu ada dan saling berkaitan. Tidak bisa hanya memilih salah satu saja. Nah, terima kasih untuk semua kelompok. Kalian hari ini sangat luar biasa. Semua sudah berusaha dan bekerja sama, berdiskusi, dan juga tampil dengan berani. Ibu bangga karena kalian menunjukkan sikap yang baik sebagai pelajar dan sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang ayo kita pikirkan, apa saja yang sudah kalian lakukan hari ini? Apa yang kalian pelajari? Betul, kita belajar tentang norma, hak, dan kewajiban. Nah, bagaimana cara kalian bekerja sama di dalam kelompok? Wah, jadi ada yang saling membagi tugas dan membantu teman yang kurang paham. Itu sangat luar biasa. Dan apa yang paling kalian sukai dari proses pembelajaran tadi? Wah, beragam ya. Ada yang suka saat menggambar, ada yang suka saat berbicara di depan kelas, ada juga yang asik membuat kolom atau tabel. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan kenapa kita harus menjalankan kewajiban dahulu sebelum menuntut hak? Ya, Jojo silahkan. Wah, bagus banget ya jawabannya. Jadi, menjalankan kewajiban itu seperti menanam benih. Kalau semua menanam dan merawatnya, barulah kita pantas untuk memetik buahnya, yaitu hak kita. Keren ya kalian? Nah, untuk penilaian kelompoknya, kelompok 1 sudah sangat rapi dalam membuat tabel analisis. Kemudian kelompok 2 mereka sangat kreatif karena mereka memakai gambar. Kemudian yang kelompok ketiga juga hebat karena semua anggotanya bisa ikut berbicara saat presentasi di depan kelas. Nah, yang penting bukan hanya hasil akhirnya, tetapi bagaimana kalian belajar bekerja sama, berpikir, dan berani mencoba. Semua itu sangat luar biasa. Nah, sekarang ayo kita beri tepuk wow pada diri kita sendiri. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Keren. Wow, keren. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada dari kalian yang masih bingung dengan pembelajaran hari ini? Wah, ternyata semua sudah paham ya dengan baik. Nah, yuk kita sekarang simpulkan bersama lagi. Hari ini kita belajar tentang bentuk norma, hak, dan kewajiban. Jadi norma itu adalah aturan yang mengatur sikap kita supaya hidup lebih tertib. Kemudian hak adalah sesuatu yang kita dapatkan seperti belajar dan bermain. Dan kewajiban adalah tugas yang harus kita lakukan seperti membantu dan menaati aturan. Jadi kita harus menyeimbangkan hak dan kewajiban agar hidup menjadi lebih adil, tertib, dan semua orang merasa dihargai. Nah, kalian hebat hari ini. Jangan lupa ya, norma itu membantu kita hidup lebih tertib dan damai. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan dan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kalau semua orang melakukannya, lingkungan menjadi lebih aman dan adil. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana aturan itu dibuat dan siapa yang membuatnya. Sebelum itu, kalian baca terlebih dahulu buku di halaman 20 dan isi lembar kerja di buku siswa ya. Nah, sebelum kita pulang,
Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya semua ilmu hari ini bermanfaat dan kita semua selalu semangat untuk belajar. Baik, untuk doa bisa dipimpin oleh Vika. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya.